Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mau ganti saringan bahan bakar nih ya. Ini yang atas, yang bawah juga nanti kita ganti. Ini ya, atas bawah. Dan ini ada clue aja dari yang punya mobil. Jadi semalam ya, itu mulai tenaganya berkurang, kadang berebet ya. Tapi nggak nyampe mati, nggak, cuma nggak ada tenaga, agak berebet. Gas-gas ada lagi. Nah ini biasanya ini ya, filternya atau serengannya udah kotor nih, udah banyak sumbatan. Jadi ya buat teman-teman supir, misalkan ya untuk seringan bahan bakar, kalau udah melewatin 20.000 km itu sebaiknya segera diganti. Biasanya udah banyak sumbatan ya, ini biasanya ya, itu yang sering ya. Jadi ya saya ulang lagi ya, untuk teman-teman kalau misalkan ya saringan bahan bakar atau filter ya, ini kalau udah melewatin 20.000 km itu sebaiknya segera diganti ya. Ini biasanya ya di dalam udah banyak sumbatan ya. Kalau ada banyak sumbatan otomatis nanti ya sirkulasi bahan bakar nanti nggak stabil ya, pasti tersendat-sendat. Nah ini kan di tangki kan ada dua selang satu menuju ke filter bawah, dari filter bawah menuju ke mesin atau pospon injektor ya, dan selang satu ini selang balikan dari mesin ke tangki. Jadi sewaktu mesin hidup ini cuma muter ya sirkulasi bahan bakarnya, otomatis kalau di dalam gridnya udah banyak sumbatan baik di filter bawah atau yang atas, pasti nanti terhambat ya bahan bakarnya, makanya kadang-kadang berebet, tenaga juga pasti berkurang biasanya ya. Buat nanjakan ini katanya semalam agak beda ya, nggak seperti biasanya ya. Nah kita langsung ya buka aja nih. Ini saya pakai kunci ya, ini ada kunci 22, nanti buat buka bocang yang bawah tuh ya. Dan ini ada kunci 19, ini nanti ya kadang-kadang ya pas kita habis ganti filter baru atau habis bersih-bersih, terkadang waktu kita hidupin susah. Kalau susah nanti ini buat buka murnoxnya ya, kalau susah, kalau enggak ya nggak usah. Dan ini ya ada tali kipas bekas nanti buat buka yang atas. Nah, kita buka yang bawah dulu. Ini di belakang saya ada kompresor ya, jadi berisik. Buat berarti nambah angin, cuman dia lagi pakai ya, jadi sering hidup. Lagi dipakai jadi sering hidup. Ini ya teman, ini ya filternya nih. Ini kalau dari luar kayak masih bagus ya, mengkilap, tapi tuh dalamnya tuh udah banyak sumbatan tuh yang teman tuh nih, tuh kan, tuh parah tuh. Tuh nih udah banyak banget sumbatan tuh. Udah banyak sumbatan ini ya. Jadi ya, nah ini pentingnya buat teman-teman supir nih, kalau yang modelnya kayak gini busa itu kalau bisa jangan disemprot ya, mending diganti aja. Soalnya kalau apa, kalau yang model busa kalau kita bersihin semprot pakai angin, ini malah kadang-kadang jadi sumbatan. Ini kan busa, kecuali yang model gelasan tuh yang kecil tuh, yang dari kawat kasak itu dibersihin bisa ya. Tapi kalau yang model busa kayak gini lebih baik diganti aja ya, jangan dibersihin nih ya. Kalau misalkan terpaksa nggak ada barangnya, dilangsungin aja, videonya ada tuh. Ini tuh
tuh, hitam banget tuh. Ini filter ya, bahan bakarnya kayak oli nih tuh, hitam banget nih. Jadi udah banyak kesumbatan. Nah nanti ya, ini penting nih. Nah nih, ini ada orinya. Nanti saya jelasin ya. Saya cuci dulu nih, biar bersih. Nanti kalau saya cuci, saya jelasin. Ini ya, ini tadi udah saya cuci bersih nih ya. Nih. Nah ini penting ya buat kawan-kawan nih. Misalkan habis buka filter bawah atau mau ganti, nah ini anak orinya ini penting ya. Ini dicek ya. Tuh. Kalau masih bagus dipasang nggak apa-apa, tapi kalau misalkan silnya karetnya udah lepas, itu diganti ya, jangan dipasang lagi. Nanti kalau karetnya lepas, ini kayak gini nih, ini ada bekasannya, bekasan tadi nih. Nah kalau kayak gini, ini jangan dipasang ya. Nih kalau dipasang, ini kadang-kadang waktu kita pompa nggak mau naik minyaknya. Nah kadang-kadang juga berbet ya. Tapi kalau misalkan masih bagus, dipasang lagi nggak apa-apa. Tapi ini udah ada nih ya, yang baru udah ada, diganti aja nggak apa-apa nih. Ini yang baru nih ya. Nah ini komplit ya, ada o-ringnya nih. Ini penting ya, sepele tapi penting. Pokoknya kalau buka-buka filter atau mau ganti, ini dilihat, dicek nih. Kalau karetnya udah lepas, diganti ya, jangan dipasang lagi. Nah mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, habis bersih-bersih filter atau habis ganti filter yang baru, di kocok di pompa nggak mau naik, dibuka lagi. Terkadang ini luka nih ya. Nah ini juga penting nih. Nah ini juga ada o-ringnya. Nanti waktu masang di tempatnya jangan sampai nilep. Nah itu kalau nilep pasti masuk angin terus, berbet terus ya. Nah kalau dicek juga, kalau misalkan luka diganti ya. Tapi kalau masih bagus, pas lagi apa-apa. Tapi ini ada yang baru ya, kita ganti aja daripada yang baru nggak dipakai ya. Intinya kalau kita pas habis buka filter, baik ganti atau bersih-bersih, kok dipompa nggak mau naik minyaknya, dibuka lagi. Terkadang ya di sini rusak o-ringnya ya, atau di sini waktu masang mungkin nilep ya. Kalau enggak ini luka, kita nggak tahu, main pasang aja. Nanti kalau main pasang aja pasti ya waktu dipompa nggak naik. Ini tinggal pasang aja ya, masanya bolak-balik terserah, sama aja nggak apa-apa. Nah ini waktu masang mau diisi minyak dulu boleh, langsung pasang nggak apa-apa. Ini soalnya yang atas juga mau diganti ya, jadi langsung pasang aja nggak apa-apa. Pastikan ya waktu kita masang di tempatnya, o-ring ini karetnya jangan sampai nilep ya. Kalau nilep nanti pas dipompa nggak mau naik ya, kita langsung pasang aja ya. Kita pasang, oh ya, jangan sampai nilep ya karetnya. Nanti kok pas luka atau nilep, pas kita pompa nggak mau naik minyaknya. Goyang-goyang ya, biar benar-benar masuk ke celahnya nih. Ini ya, tukang kompresor bunyi terus, soalnya lagi dipakai anginnya. Ya, yang atas sudah saya pasang. Sekarang ini yang bawah ya, yang bawah udah saya pasang. Sekarang saya mau pasang yang atas nih. Nih bro, filternya kayak gini ya, pasti tenaga pasti nggak ada ya, berkurang.
ditanyakan ya, katanya kemarin agak ngempos ya. Kita pasang yang atas ya, kunci kita bawa dulu nih. Dan nanti ya untuk teman-teman ya, misalkan mau buka filter atas, kalau nggak punya kunci pakai aja nih, pakai bekasan tali kipas ya. Kalau misalnya rusak jangan dibuang, ini bisa buat buka pasang nih. Dan nanti misalkan udah dipasang, udah dipompa, kok dihidupin susah ya, murnoksel dikendorin semua ya, nggak usah dilepas, dikendorin aja. Kita kocok, setelah lagi nanti yang keluar minyak kening lagi, yang belum jangan ya. Cuman setelahnya jangan lama-lama ya, paling berapa detik aja ya. Itu kalau misalkan susah hidupnya. Videonya udah banyak banget ya. Ya saya mau buka dulu nih yang atas ya. Cara buatnya gampang ya, kita lilit dulu ya, lilit kayak gini, rapihin ya, masukin dari bawah ya. Saya ulangi lagi ya, lilit kayak gini, nah rapihin, masukin dari bawah. Nah, kita masukkan. Nah, ini kan membuka. Kalau membuka, yang tarik sebelah kanan, nanti bentar kamu muter ke arah kiri ya. Sebaliknya, kalau kita pas mau masang, tarik sebelah kiri, nanti bentar akan muter ke arah kanan. Nah, ini kan buka ya. Pertama agak berat, nanti kalau udah ada gerakan enteng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Nah, kalau udah ada gerakan enteng tuh. Jadi nggak harus pakai kunci. Ini kalau pakai tangan kadang-kadang kuat. Kalau mobil kecil tuh kuat, kalau mobil gede kayak gini, mobil truk ya, ini kalau pakai tangan kadang tuh kan, atas bawah hitam banget tuh. Nah, sekarang kita ganti yang baru. Yang baru ya. Ini hati-hati ya buat teman-teman. Biasanya ada tutup plastiknya nih. Tuh kan, ada kan. Bukanya jangan ditusuk ya. Takutnya apa? Sobakanya masuk, nanti jadi sumbatannya. Dari samping aja nih, kayak gini. Samping aman. Nah, jangan ditusuk ya. Sekarang tinggal pasang. Jangan lupa ya, biar aman, biar silnya orinya nggak nilep, kasih sedikit pelumas. Grease boleh, oli boleh, jangan banyak-banyak, asal basah ya. Waktu kita pasang biar nggak nilep, biar nggak kebawa ya. Pakai oli mesin nggak apa-apa nih, ambil cetik ya, cetik oli ya, kita ambil nih. Asal basah aja, nggak usah banyak-banyak. Pakai grease boleh, dikit aja ya, asal basah. Nah, sekarang tinggal kita pasang. Ini pakai kakan kuat ya, ini ada orinya. Cuman kalau ragu pakai bekasan tali kipas lagi nih. Sama caranya, dililit ya kayak gini. Nah, rapihin, masukin dari bawah nih. Nah, tadi kan waktu buka kita tarik sebelah kanan. Sekarang waktu kita masang, yang ditarik sebelah kiri, nanti putar akan muter ke arah kanan kayak gini. Nah, udah, ini udah kenceng ya, udah cukup. Ini kan atas bawah masih kosong ya, belum ada minyaknya. Kita harus pompa. Jadi kalau untuk pompa buang angin ya, kalau belum biasa jangan dari sini nih ya. Kalau yang baut sini, ini baut kadang 12, 14 ya. Misalkan kadang-kadang kan takut bocor, kenceng banget nanti selek. Yang selek bukan bautnya, tapi dudukannya nih.
soalnya ini aluminium ya, jadi bautnya nggak selek, cuma yang selek dudukannya ya. Biar aman dari sini aja nih ya. Ini pakai kunci dua biasanya nih. Nanti ini mompanya agak lama ya, soalnya atas bawah kosong semua, kecuali kalau kita isi nah cepet. Ya kita buka dulu ya, pompa kita buka, nanti kita kocok ya nyampe keluar minyaknya. Ini agak lama ya, soalnya atas bawah kosong. Nah ini udah berat nih, nyampe mau atas nih, mau naik nih. Ini pompanya tajam nih, ini udah berat ya, udah berat biasanya udah mau ke atas nih. Tuh kan keluar kan tuh, tuh kelihatan kan keluar tuh. Nah kalau udah keluar kencengin. Ya pompanya kita tutup lagi, kocoknya 3 kali 4 kali langsung kencengin lagi. Yang kenceng ya, jangan kendor, nanti kalau kendor bisa lepas, nanti minyak remnya sama bahan bakarnya kemana-mana ya. Ya kalau habis mompa kencengin ya, jangan asal ngencengin, takutnya apa, nanti kalau nggak asal ngencengin pas mesin hidup ini bisa lepas. Kalau lepas nanti bahan bakar wah kemana-mana ya. Dan ini kan udah selesai ya, udah saya pompa udah saya kencengin lagi. Nah sekarang saya mau hidupin. Misalkan ya hidupnya susah, murnoxel ya, kendorin semua, kendorin empat-empatnya, pompa lagi, habis dipompa pasang pompanya, kita start, jangan lama-lama ya, beberapa detik aja. Nanti kalau keluar minyak kenceng lagi, yang belum jangan. Nanti kalau pas udah keluar semua pasti itu videonya ada. Itu misalkan susah ya. Nah sekarang jangan lupa ya, nanti kalau udah selesai ini cuci pakai air sabun ya, ini kan banyak basahan ya, sisa-sisa nih bahan bakar ini tuh. Kalau misalkan nggak dicuci nggak kering-kering ya, cuci pakai air sabun ya. Ya mau saya hidupin dulu, selesai ya. Nanti kalau belum bisa hidup murnoxel kendolin, tapi kalau udah hidup ya nggak usah ya, nggak penting.
udah hidup ya, kita nggak usah buka noselnya ya. Saya matiin dulu ya, saya mau sharing bentar, saya matiin dulu ya, saya matiin dulu ya. Nah ini buat teman-teman ya, barangkali ya mungkin pernah ngalamin ya yang noselnya misalkan rusak sebelah atau rusak ada 2 biji. Nah cara melihat noselnya rusak gampang, sewaktu mesin hidup pegang selangnya kan bergetar, semua bergetar, cuma yang paling terasa berarti itu noselnya bermasalah ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan noselnya udah kencing ya, karena harusnya ngabut keluar bahan bakarnya. Kalau misalkan udah ngencing, udah nggak ngabut, itu nanti ya mesin pincang ya, tenaga juga agak berubah. Nah cara melihat nozzle yang rusak nggak gampang kok, waktu mesin hidup pegang selangnya nih ya, semua bergetar, tapi yang paling terasa bergetar itu yang bermasalah ya nozzle-nya ya. Itu ya, semoga sedikit, semoga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.